warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyarma dengan NIM 1211019 akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education di Indonesia. Adalah gambaran tentang sejarah pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education di Indonesia. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang sejarah pendidikan kewarganegaraan atau disingkat dengan citizenship education di Indonesia. Kurikulum yang pertama adalah kurikulum pendidikan yang pertama kali muncul di sejak Indonesia merdeka adalah kurikulum pada tahun 1946. Pada kurikulum yang pertama ini belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di dalam kurikulum yang pertama ini terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasuki pengetahuan tentang pemerintahan. Inilah cikal bakal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang masih bergabung menjadi satu dengan mata pelajaran pengetahuan umum. Kedua adalah pada kurikulum tahun 1957. Juga belum terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ada adalah mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Yang ketiga adalah pada kurikulum tahun 1962. Muncullah mata pelajaran civic terutama pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada hakikatnya, civic berisikan tentang pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikat Bangsa-Bangsa. Keempat adalah pada kurikulum tahun 1968. Istilah sivik dan pendidikan kewarganegaraan negara digunakan secara bertukar-tukar. Pada kurikulum SD 1968 digunakanlah istilah pendidikan kewarganegaraan negara yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan sipik pengetahuan kewarganegaraan. Pada kurikulum SMP 1968, istilah pendidikan kewarganegaraan negara yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk Undang-Undang 1945. Sedangkan dalam kurikulum SMA 1968, mata pelajaran kewarganegaraan berisikan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pada kurikulum SPG 1969, mata pelajaran kewarganegaraan berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Sedangkan pada kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) digunakan beberapa istilah seperti pendidikan kewargaan negara, studi sosial, sipik, dan hukum. Pada 1968, mata pelajaran kewarganegaraan berisikan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pada kurikulum SPG 1969, mata pelajaran kewarganegaraan berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Sedangkan pada kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) digunakan beberapa istilah seperti pendidikan kewargaan negara, studi sosial, sipil. Yang kelima adalah pada kurikulum 1975. Muncullah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila (PMP) atau sipik mata pelajaran pendidikan kewarganegara (PKN) atau sipik mata pelajaran pendidikan moral Pancasila (PMP) ini diberisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan di dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4 sesuai dengan TAP MPR nomor 2 tahun 1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib diberikan sejak dari SD, SMP, MA, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP disinilah terus dipertahankan dan disempurnakan di dalam kurikulum 1984. Mata pelajaran pendidikan moral Pancasila PMP ini diberisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan di dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4 sesuai dengan TAP MPR nomor
2 tahun 1973, mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib dibandingkan sejak dari SD, SMP, MA, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP disinilah terus dipertahankan dan disempurnakan di dalam kurikulum 1984. Selanjutnya adalah yang keenam, pada kurikulum 1954 muncullah mata pelajaran baru yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Muncullah mata pelajaran ini didasarkan pada UU SPN nomor 2 tahun 1989 pada pasal 39 yang menggariskan adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Kurikulum PPKN 1904 ini mengorganisasikan materi pembelajaran atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spihal meluas dan spihal of convex development. Berdasarkan kurikulum 1954 tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana yang mengembangkan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. PPKN sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Kurikulum PPKN 1904 ini mengorganisasikan materi pembelajaran atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spihal meluas dan spihal of convex development. Berdasarkan kurikulum 1954 tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana yang mengembangkan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Di dalam kurikulum 1994 tercantum juga tujuan mata pelajaran PPKN ini, yaitu menampakkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, dan memberikan bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan SLTP secara adukasi. Tujuan ini memberikan makna adanya kesinambungan materi yang diberikan di jenjang yang lebih rendah terus dikembangkan pada jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya yang ketujuh, kurikulum 2004. Di dalam kurikulum 2004 lah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi PKN atau Citizenship Education, dan berlakunya dengan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013. Selanjutnya yang kedelapan yaitu kurikulum 2006. Yang dikenal dengan kurikulum satuan tingkat pendidikan merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. Selanjutnya adalah kurikulum yang terakhir adalah kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013. Kembali dengan namanya PPKN yang terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya yang lebih dikenal dengan pembelajaran tematik. Pada mata pelajaran PKN ini ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kurikulum yang terakhir ini yang sudah saya bacakan, maka pulalah penjelasan saya pada kali ini tentang sejarah pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.